Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Penyuluh Pertanian. Penyuluh pertanian merupakan pegawai negeri sipil PNS atau P3K, yang memiliki jabatan fungsional sebagai penyuluh di bidang pertanian. Mereka bertugas untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha pertanian. Penyuluh pertanian berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Contoh, seorang penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian di suatu kabupaten, kota memberikan penyuluhan kepada kelompok tani tentang teknik budidaya padi yang ramah lingkungan. 2. Tanggung jawab penyuluh pertanian. Tanggung jawab penyuluh pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan OT 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian. Beberapa tanggung jawab utamanya antara lain: memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Melakukan pengelolaan kepemimpinan penyuluhan pertanian. Membantu menumbuh kembangkan kepemimpinan dan kemitraan usaha di bidang pertanian. Contoh, seorang penyuluh pertanian bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada petani tentang penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan OT 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian. 4. Tugas pokok dan fungsi tupoksi penyuluh pertanian. Tupoksi penyuluh pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan OT 140/11/2008, antara lain: melakukan penyuluhan pertanian kepada petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Mengembangkan kemampuan petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam mengelola usaha pertanian. Membantu petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam mengakses sumber daya produktif. Contoh, seorang penyuluh pertanian melakukan kunjungan lapangan untuk memberikan penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu kepada petani di suatu desa. 5. Fungsi penyuluh pertanian. Fungsi penyuluh pertanian meliputi sebagai sumber informasi, edukasi, dan motivasi bagi petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Sebagai fasilitator bagi petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam mengakses sumber daya produktif.
Sebagai penghubung antara petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dengan lembaga-lembaga terkait. Contoh, seorang penyuluh pertanian berfungsi sebagai fasilitator dalam pembentukan kelompok tani di suatu desa, serta membantu kelompok tani tersebut mengakses bantuan modal dari lembaga keuangan. 6. Standard Operating Procedure (SOP) dan cara kerja penyuluh pertanian. SOP dan cara kerja penyuluh pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan OT 140/11/2008, antara lain. Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan di wilayah kerjanya. Menyusun program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Melaksanakan penyuluhan dengan metode yang tepat, seperti ceramah, demonstrasi, atau kunjungan lapangan. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan secara berkala. Contoh, seorang penyuluh pertanian melakukan kunjungan lapangan ke petani untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani, kemudian menyusun program penyuluhan tentang pengelolaan hama terpadu. 7. Uraian tugas penyuluh pertanian. Uraian tugas penyuluh pertanian meliputi mengidentifikasi kebutuhan dan masalah petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Menyusun program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Melaksanakan penyuluhan dengan metode yang tepat, seperti ceramah, demonstrasi, atau kunjungan lapangan. Memfasilitasi petani, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya produktif. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan secara berkala. Contoh, seorang penyuluh pertanian mengidentifikasi masalah serangan hama pada tanaman padi di suatu desa, kemudian menyusun program penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu. Penyuluh tersebut melaksanakan penyuluhan dengan metode demonstrasi di lapangan, dan memfasilitasi petani untuk mengakses pestisida nabati dari penyedia bahan baku di wilayah tersebut. Berikut 10 soal pilihan ganda berkualitas HOTS dengan pembahasan lengkap untuk menguji kompetensi teknis formasi jabatan penyuluh pertanian dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. 1. Seorang petani melaporkan adanya serangan hama pada tanaman padi di lahannya. Sebagai penyuluh pertanian, langkah apa yang harus Anda ambil terlebih dahulu? A. Memberikan rekomendasi penggunaan pestisida kimia sintetis. B. Melakukan identifikasi jenis hama dan penyebabnya. C. Menyarankan petani untuk melakukan penyemprotan pestisida secara rutin. D. Memberikan saran untuk membajak, dan mengganti tanaman. E. Menyarankan petani untuk membeli pestisida dari produsen tertentu. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Melakukan identifikasi jenis hama dan penyebabnya. Pembahasan, sebelum memberikan rekomendasi atau solusi pengendalian hama, seorang penyuluh pertanian harus terlebih dahulu melakukan identifikasi jenis hama dan penyebabnya secara tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian yang dilakukan tepat sasaran dan efektif. 2. Dalam upaya meningkatkan keterampilan petani, Anda berencana untuk melakukan pelatihan tentang teknologi budidaya tanaman sayuran organik. Metode penyuluhan apa yang paling tepat untuk digunakan? A. Ceramah. B. Diskusi kelompok. C. Demonstrasi lapangan. D. Studi kasus. E. Kombinasi dari beberapa metode di atas. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Kombinasi dari beberapa metode di atas. Pembahasan, untuk pelatihan yang melibatkan keterampilan praktis seperti teknologi budidaya tanaman, kombinasi dari beberapa metode penyuluhan akan lebih efektif. Misalnya, ceramah untuk menyampaikan teori, diskusi kelompok untuk saring pengalaman, dan demonstrasi lapangan untuk mempraktikkan secara langsung. 3. Dalam kegiatan penyuluhan, Anda menemukan bahwa sebagian besar petani di daerah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang memahami istilah-istilah teknis pertanian. Bagaimana cara Anda menyampaikan materi agar mudah dipahami?
A. Menggunakan istilah-istilah teknis pertanian yang baku. B. Menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. C. Menggunakan alat peraga yang kompleks. D. Memberikan materi dalam bentuk tertulis saja. E. Mengabaikan tingkat pemahaman petani dan menyampaikan materi secara standar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Pembahasan, seorang penyuluh pertanian harus mampu menyesuaikan cara penyampaian materi dengan karakteristik sasaran penyuluhan. Dalam hal ini, mengingat sebagian besar petani memiliki tingkat pendidikan rendah, maka penyampaian materi harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. 4. Dalam melakukan penyuluhan, Anda menemukan bahwa beberapa petani enggan mengadopsi teknologi baru yang Anda rekomendasikan karena khawatir akan adanya risiko kegagalan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Memaksakan petani untuk mengadopsi teknologi baru tersebut. B. Memberikan jaminan bahwa teknologi baru tersebut pasti berhasil. C. Melakukan demonstrasi lapangan untuk membuktikan keberhasilan teknologi baru. D. Mengubah materi penyuluhan menjadi teknologi konvensional. E. Menghentikan kegiatan penyuluhan dan mencari wilayah lain yang lebih terbuka. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Melakukan demonstrasi lapangan untuk membuktikan keberhasilan teknologi baru. Pembahasan, untuk mengatasi keengganan petani dalam mengadopsi teknologi baru, seorang penyuluh pertanian harus mampu membuktikan keberhasilan teknologi tersebut secara nyata. Dengan melakukan demonstrasi lapangan, petani dapat melihat secara langsung hasil positif dari penerapan teknologi baru tersebut sehingga dapat mengurangi kekhawatiran mereka tentang risiko kegagalan. 5. Dalam program penyuluhan yang Anda lakukan, Anda menemukan adanya kesenjangan antara materi penyuluhan dengan kondisi di lapangan. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? A. Membuat materi penyuluhan baru yang sesuai dengan kondisi lapangan. B. Tetap menggunakan materi penyuluhan yang ada tanpa penyesuaian. C. Menunda kegiatan penyuluhan sampai materi sesuai dengan kondisi lapangan. D. Melakukan evaluasi dan revisi materi penyuluhan secara berkala. E. Menyerahkan permasalahan tersebut kepada petani untuk diselesaikan sendiri. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Melakukan evaluasi dan revisi materi penyuluhan secara berkala. Pembahasan, untuk mengatasi kesenjangan antara materi penyuluhan dengan kondisi di lapangan, seorang penyuluh pertanian harus melakukan evaluasi dan revisi materi penyuluhan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa materi penyuluhan yang disampaikan selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan. 6. Dalam kegiatan penyuluhan, Anda menemukan adanya konflik kepentingan antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? A. Membiarkan konflik tersebut dan fokus pada materi penyuluhan. B. Memihak salah satu pihak dan mengabaikan pihak lainnya. C. Bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut. D. Menghentikan kegiatan penyuluhan dan mencari lokasi lain yang tidak bermasalah. E. Mengalihkan perhatian peserta penyuluhan dengan materi lain yang tidak terkait. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pembahasan, sebagai penyuluh pertanian, Anda harus mampu mengatasi konflik yang terjadi di antara para petani. Dalam kasus ini, Anda harus bertindak sebagai mediator yang netral untuk menyelesaikan konflik antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan menyelesaikan konflik tersebut, Anda dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk melanjutkan kegiatan penyuluhan. 7. Dalam kegiatan penyuluhan, Anda menemukan bahwa sebagian besar petani di daerah tersebut memiliki akses yang terbatas terhadap informasi dan teknologi terkini. Bagaimana cara Anda memfasilitasi petani untuk mengakses informasi dan teknologi tersebut? A. Menyarankan petani untuk berlangganan jurnal atau majalah pertanian.
B. Mengundang pakar atau ahli untuk memberikan penyuluhan secara langsung. C. Memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan jaringan informasi. D. Menyediakan akses internet dan perangkat digital bagi petani. E. Membiarkan petani mencari informasi dan teknologi sendiri sesuai kemampuan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan jaringan informasi. Pembahasan, untuk memfasilitasi petani agar dapat mengakses informasi dan teknologi terkini, seorang penyuluh pertanian dapat memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan jaringan informasi. Dengan bergabung dalam kelompok tani, petani dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan, serta lebih mudah mengakses teknologi baru melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. 8. Dalam kegiatan penyuluhan, Anda menemukan adanya kecenderungan petani untuk menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? A. Menyarankan petani untuk mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. B. Memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk dan pestisida organik. C. Melarang petani untuk menggunakan pupuk dan pestisida kimia. D. Membiarkan petani menggunakan pupuk dan pestisida kimia sesuai kebutuhan. E. Menganjurkan petani untuk menggunakan pupuk dan pestisida kimia lebih banyak lagi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk dan pestisida organik. Pembahasan, untuk mengatasi kecenderungan petani dalam menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, seorang penyuluh pertanian harus memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk dan pestisida organik. Dengan mengedukasi petani tentang alternatif ramah lingkungan, diharapkan petani dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis yang dapat memberikan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. 9. Dalam melakukan penyuluhan, Anda menemukan bahwa beberapa petani enggan mengikuti kegiatan penyuluhan karena faktor usia dan kesehatan. Bagaimana cara Anda mengakomodasi kebutuhan khusus petani tersebut? A. Mengabaikan petani tersebut dan fokus pada petani yang lebih muda dan sehat. B. Memaksa petani tersebut untuk mengikuti kegiatan penyuluhan secara penuh. C. Menyesuaikan metode dan waktu penyuluhan sesuai dengan kondisi petani tersebut. D. Mengganti petani tersebut dengan petani lain yang lebih muda dan sehat. E. Menghentikan kegiatan penyuluhan dan mencari lokasi lain yang lebih potensial. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menyesuaikan metode dan waktu penyuluhan sesuai dengan kondisi petani tersebut. Pembahasan, sebagai penyuluh pertanian, Anda harus mampu mengakomodasi kebutuhan khusus semua petani, termasuk yang memiliki faktor usia dan kesehatan. Dalam hal ini, Anda dapat menyesuaikan metode dan waktu penyuluhan sesuai dengan kondisi petani tersebut, misalnya dengan melakukan kunjungan ke rumah petani atau menggunakan metode yang lebih sederhana dan tidak terlalu melelahkan. 10. Dalam kegiatan penyuluhan, Anda menemukan adanya perbedaan budaya dan tradisi pertanian antara petani di daerah tersebut. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? A. Mengabaikan perbedaan budaya dan tradisi tersebut dan menyampaikan materi secara standar. B. Menyesuaikan materi penyuluhan dengan budaya dan tradisi masing-masing petani. C. Memberikan penjelasan bahwa budaya dan tradisi tidak relevan dengan pertanian modern. D. Meminta petani untuk meninggalkan budaya dan tradisi mereka agar lebih terbuka. E. Menghentikan kegiatan penyuluhan karena adanya perbedaan budaya yang sulit diselesaikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menyesuaikan materi penyuluhan dengan budaya dan tradisi masing-masing petani. Pembahasan, untuk mengatasi perbedaan budaya dan tradisi pertanian di antara petani, seorang penyuluh pertanian harus menyesuaikan materi penyuluhan dengan budaya dan tradisi masing-masing petani. Dengan menghargai budaya dan tradisi setempat, materi penyuluhan akan lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh petani. Hal ini juga akan menciptakan suasana yang lebih kondusif dan meningkatkan kepercayaan petani terhadap penyuluh pertanian. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita.
Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.